untuk memastikan KBRI KJRI kita melakukan perlindungan di luar negeri. Pemerintah itu mengatur, jadi ada beberapa negara yang memang tidak akan memberikan penghormatan kepada tenaga kerja domestik, pekerja migran domestik. Kita bikin moratorium, ya udah pekerjanya jangan berangkat ke sana karena negara itu tidak sanggup melindungi pekerja migran domestik. Contoh Kuwait. Setelah ada aturan moratorium itu, ternyata orang-orang Indonesia yang jadi kuat merasa bahwa perlakuan mereka, aparat-aparat di sana kepada orang Indonesia lebih baik. Jadi karena memang selama ini melihat ketika kita menjadi pekerja migran domestik, oh Indonesia adalah sources dari pekerja migran domestik, otomatis image kita tuh jelek di mata mereka. Ketika kita moratorium ban, mereka nggak bisa lagi ambil, kita bisa kirim yang lain, kita kirim suster di rumah sakit, itu ada ya kan, pekerja konstruksi dan lain-lain. Jadi kalau udah ada moratorium ya jangan berangkat. Tapi orang Indonesia ini kadang-kadang bandel juga gitu. Ada yang dari NTB banyak maunya berangkatnya ke sana justru. Karena udah tahu di sana tuh pasti tidak ada respect, sistem khilafah. Mau bilang apa, KBRI nggak bisa gedor-gedor rumah nolong. Jadi paling KBRI hanya bisa nanti coba kalau ada kesempatan kabur masuk ke KBRI kita bisa lindungin. Tapi kita nggak bisa masuk jemput dia. Dan polisi juga dengan sistem khilafah nggak bisa apa-apa. Jadi ya kita hanya mengatur seperti itu. Tapi masyarakat tolong juga kooperatif. Nah itu satu dari ketidakadanya kesadaran dari diri sendiri atau nekat atau apa. Tapi yang jadi korban penipuan itu yang harus dikejar. Siapa yang memberangkatkan. Dan itu selama ini dilakukan kan. Kita bicara soal TPPO. Terbukti dia mengeksploitasi, itu terjadi. Realita yang sedih, banyak juga di Dubai, itu perempuan-perempuan Indonesia yang kerja sebagai prostitusi. Lalu kemudian akhirnya melaporkan seolah-olah korban viral, bikin viral. Tapi sebetulnya mereka sendiri yang memang dengan kesadaran penuh memilih, mungkin diajak temennya dan lain-lain, pengen income yang lebih besar, bekerja sebagai prostitusi. Sering banget saya ngomong sama konjen, yang ini gimana Pak? Oh itu udah diselidiki Bu, ternyata kasusnya begini. Ya udah kalau itu didampingi aja deh, ya kan, di polisi biar jangan pemeriksaannya berjalan dengan baik. Ada lagi yang melahirkan anak karena affair dengan biasanya tukang sampah yang dari Bangladesh, yang dari mana-mana. Aduh, saya bisa tulis buku satu penelitian kalau mau soal kejadian-kejadian involving pekerja migran Indonesia ya. Tapi intinya kita pastikan negara harus hadir, KBRI dan KJRI, dan I'm proud to say untuk soal pelindungan WNI kita sudah bagus sekarang. Nanti selama 5 tahun ini saya lihat meningkat terus ya, karena ada anggota DPR yang nyecer kalau macam-macam ya kan, nggak mereka akan selalu melakukan yang terbaik. Lalu yang kedua, ini lagi Mas Arda ya, penelitiannya jadi tentang bunuh diri akibat pelecehan seksual atau apa? Salah satunya itu. Oke, nanti udah baca undang-undang TPKS? Belum. Oke, nanti di rumah dibaca dari awal sampai akhir, nggak banyak, cuma 12 bab. Nah, di situ juga kita atur soal pemulihan korban. Karena kita paham banyak sekali korban yang terjadi dan dia tidak akan sanggup, ya kan, trauma. Orang trauma boro-boro mau diajak ngomong, boro-boro mau bisa lapor. Oleh karena itu penting untuk ada pendampingan. Nah di UPTD itu juga kita konsepsikan harus ada pendampingan psikolog. Kita juga bisa pergi ke LBH yang memang punya special concern kepada perempuan, LBH aktif, ya kan, dan lain-lain. Karena ya itu, untuk pergi sendiri udah mengalami itu ke polisi, pasti orang takut lah, ya kan. Di sini ada yang pernah berurusan dengan polisi bikin BAP? Dikit ya. Bukan pengalaman yang ingin diulangi lagi-lagi kan. Maksudnya itu kan it takes a lot of time. Waktu kita dari pagi sampai sore bisa habis, ya kan. Pasti itu kan, itu baru kasus-kasus biasa. Mungkin kasus barang hilang atau kasus apa. Tapi kalau yang kasus-kasus seperti ini kan pasti beban mentalnya juga lebih. Oleh karena itu kita paham betul pendampingan itu diperlukan dan upaya pemulihan salah satunya melalui layanan psikologis atau psikiater ya. Di situ juga sudah diatur. Nah Mbak Nadia, soal lambatnya pelayanan polisi. Jadi saya lagi bikin undang-undang RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 2020 tahun 2025-2045. Jadi salah satu temuan yang kita bahas lead sektornya Bappenas, salah satunya adalah adanya fenomena memviralkan kasus karena masyarakat tidak happy dengan pelayanan daripada polisi lah, kita bilang aja. Di satu sisi memang kita paham beban kerjanya polisi pasti workloadnya banyak sekali, ya kan? Tapi kan di satu sisi lain tidak akan langsung semuanya jadi viral-viral aja kalau memang mereka bisa mengupayakan agar kinerjanya lebih baik lagi dengan segala fasilitas polisi. Ini loh,
Siapa di sini yang polisi? Bapak, ada yang mau jadi polisi? Polisi itu adalah profesi yang bagus sekali untuk masa depan. Saya dengan jujur bisa bilang karena kita membidangi TNI di Komisi 1. Kalau kita bicara kesejahteraan polisi dengan kesejahteraan TNI jauh ya, jadi itu satu. Kalau punya anak mau jadi polisi itu pilihan yang baik. Kita kan mau masa depan anak lebih baik kan? Ada ya Pak, nggak apa-apa. Nah jadi itu tadi ada fenomena memviralkan agar kasus lebih cepat mendapat perhatian, ya kan? Karena kalau udah naik kan, baru polisinya mungkin yang tadinya nggak merhatiin, wah ada kasus nih viral, gitu, baru ini. Tapi kan kita nggak mau kayak begitu, ya kan? Jadi berapa tahun, ya kan? Nah seperti kita kan nggak mau kayak gitu kan, harusnya tidak seperti itu. Nah ini jadi menjadi salah satu PR ya yang masih mesti kedepannya diperbaiki lagi. Demikian juga dengan pengawasan terhadap instansi kepolisian juga harus ditingkatkan agar ya itu tadi segala sesuatu itu harus ada unsur pengawasan juga. DPR juga kan diawasi oleh masyarakat, pemerintah diawasi oleh DPR. Itu mungkin beberapa hal. Mbak Dewi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Waduh, desperasi nih berarti.